Shalom buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya kembali mau menyampaikan satu kebenaran firman buat kita semua. Ya, tema hari ini seperti yang saya sudah janjikan, yaitu temanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, supaya kita ini menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Sebagai orang Kristen kan kita tahu bahwa kita ini semua identik dengan penyembahan, ya. Kita semua identik, hidup kita itu pasti adalah hidup yang menyembah. Mari kita buka dulu di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini kan ayat yang sudah sangat sering dipaparkan untuk setiap kita, dibaca, ya, bahkan di khotbah-khotbah juga mungkin sudah banyak. Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kiranya saudara diberkati ya dengan apa yang saya paparkan. Hari ini saya akan memaparkan, saya mencoba akan menggali ini dengan cara saya, mungkin tidak terlalu dalam, tetapi saya akan memakai kata-kata yang sangat sederhana supaya kita juga dengan mudah memahaminya. Ya, tetapi sekali lagi saya mau katakan ini di dalam versi saya. Ya, sebab mengenai hal ini kan sudah banyak juga versi. Namun ini pengajaran yang berdasarkan versi saya. Di mana ya saya di dalam hidup ini ya, itu percaya begini, ketika kita menafsirkan ayat Alkitab itu tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa, ya, apalagi kan pakai ayat Alkitab. Kenapa sih kebenaran itu ada di dalam bentuk buku? Berarti ini harus diselidiki dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan perasaan. Ya, apalagi setiap kita misalkan ya pakai nama Roh Kudus ajar dengan satu ayat. Nah, itu harus dipastikan bahwa suara Roh Kudus itu dengan memakai ayat itu harus sama pengertiannya. Karena tidak mungkin dong ilham Roh Kudus berbeda dengan pengertian Roh Kudus. Nggak mungkin itu. Baik, kita lihat ya di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Dengan sangat luar biasa, pernyataan ini adalah pernyataan Yesus kepada seorang wanita yang dia dapati ketika dia berada di, kalau saya tidak salah, dengan perempuan Samaria. Ya, dia bercakap-cakap, akhirnya sampailah percakapan itu juga di dalam konteks penyembahan. Kan begitu. Di dalam ayat 23 dan 24 dengan jelas dicatat bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya ini sudah terjadi, sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang penting sekali. Ya, jadi sebelum saya memaparkan secara keseluruhan kepada setiap kita, yang pertama dulu nanti kita akan melihat hal-hal penting untuk kita memahami pernyataan Yesus tersebut. Lalu yang kedua, kita akan melihat apa itu sebenarnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus menyembah? Sebagai penyembah, kita harus menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Nah, yang pertama dulu, mari kita melihat hal-hal pentingnya dulu. Ya, hal-hal pentingnya dahulu supaya kita paham. Ya, supaya kita paham pernyataan Yesus ini. Yang pertama adalah mengapa kita menyembah dalam roh? Ya. Mengapa kita menyembah dalam roh? Di dalam ayat yang ke-24, inilah alasannya kenapa kita menyembah dalam roh. Ayat 24 dikatakan Allah
itu roh. Jadi pernyataan ketika Yesus berkata menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, itu sebenarnya dimulai dari pernyataan Yesus bahwa Allah itu roh. Jadi karena Allah itu roh, maka setiap penyembah-penyembahnya itu menyembah dia di dalam roh. Jadi satu hakikat dia. Ya. Kenapa ada kata di dalam roh? Karena Allah itu roh. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahasa asli dari setiap kata penting. Yang pertama tadi, mengapa kita menyembah dalam roh? Karena Allah itu roh. Kemudian hal penting yang kedua adalah kita harus melihat bahasa asli dari setiap kata yang penting di dalam perikop ini, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Karena begini, Alkitab ini yang kita miliki ini kan Alkitab terjemahan. Ini bukan bahasa asli Alkitab. Karena Alkitab kita itu ditulis dengan dua bahasa. Perjanjian Lama itu bahasanya bahasa Ibrani. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, bahkan Perjanjian Lama pun ada ditulis dalam bahasa Aram. Itu karena situasi pada saat itu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya percaya begini, ketika kita menafsirkan Alkitab pun, kita perlu melihat bahasa aslinya. Kita tidak bisa hanya dengan perasaan kita. Menurut saya begitu. Ya, menafsirkan Alkitab itu tidak bisa dengan perasaan. Apalagi hanya berdasarkan Roh Kudus ajar. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin Roh Kudus berbenturan pengertiannya dengan ilham Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam ayat itu. Apalagi kalau apa yang kita dengar dari Roh Kudus itu pakai ayat. Nah, makanya sangat bijaksana ketika kita menafsirkan Alkitab, itu kita melihat bahasa aslinya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Perjanjian Lama, bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira begitu, sedikit pelajaran saja buat kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah kata roh. Ya, Allah itu roh, R-nya besar. Roh di situ diambil dari kata Yunani. Ya, saya di sini fokusnya pada ayat ini saja. Ya, pada ayat ini. Saya tidak ambil Perjanjian Lama. Tetapi saya fokus pengertian itu pada konteks ayatnya. Nah, kata pertama itu adalah roh, yang merupakan Allah. Allah itu roh. Roh itu diambil dari bahasa Yunani pneuma. Pneuma. Yang artinya ya di dalam bahasa Inggrisnya itu merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi, ketika Allah itu roh, itu bisa memiliki pengertian Roh Kudus itu adalah Allah. Bisa. Ya. Jadi saudaraku begini ya, ketika kita buka ayat Alkitab, misalkan di HP kita, kita mau belajar, mau melihat bahasa aslinya sebenarnya sangat mudah. Ya, tinggal kita ketik saja di Google kita, ya ayat yang mau kita buka, kemudian nanti ada sabda katanya. Nah, sabda itu saja tinggal diklik ataupun ditekan oleh tangan kita. Nah, nanti akan muncul itu bahasa-bahasa aslinya. Nah, dari situ kita bisa belajar. Ya. Jadi ini pun yang saya dapatkan ini ya dengan cara seperti itu. Itu kan cara yang sangat sederhana sebenarnya, memahami Alkitab dengan benar, ayat-ayat itu dengan benar. Nah, jadi kata roh di situ diambil dari kata Yunani pneuma, yang sebenarnya bisa berarti itu ada 4 ya. Angin, nafas,
roh R-nya besar, roh R-nya kecil. Jadi nanti pun di dalam menyembah dalam roh pun itu pakai kata yang sama, pneuma juga. Tetapi R-nya R kecil. Nah, sedangkan untuk Allah itu R-nya R besar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan Allah itu roh, bisa itu menunjuk kepada bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Karena Allah itu roh, maka kamu menyembah Dia di dalam roh. Sehingga kita juga bisa mengerti saat Yesus naik ke sorga, yang adalah Allah kita itu, yang di dalam perjanjian lama disebut sebagai firman Allah. Nah, kemudian turunlah Roh Kudus yang merupakan Allah juga. Karena itu adalah bagian dari kepribadian Allah yang Esa itu, yaitu Allah Roh Kudus. Ya, karena kan Allah yang Esa itu adalah Allah yang sampai sekarang kita tidak bisa lihat wujudnya. Sampai sekarang. Namun kita mengenal Dia dengan sebutan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dulu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, memahami Allah itu roh. Ya, karena kan pengertian pneuma itu bukan hanya roh besar dan roh kecil, melainkan punya pengertian angin. Ya, jadi kita perlu juga untuk menarik kesimpulan, ya, mencari benang merahnya gitu loh. Karena kata pneuma ini juga ada disebut sebagai angin dalam bahasa kita, diterjemahkan sebagai angin. Jadi secara sifat, ini sifatnya ya. Kalau tadi itu pribadinya Allah itu ya Roh Kudus. Dan bisa juga memang Allah kita itu roh, karena sampai sekarang kita tidak tahu keberadaannya. Ya, Allah itu adalah Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita melihat kalau kita sandingkan gitu dengan kata angin, pneuma, maka sifat daripada Allah itu adalah begini, di mana kehadirannya ada di mana-mana tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya, jadi ketika kita nanti membuka sabda, lalu kita temukan bahasa aslinya, nah nanti itu ada pemaparannya semua. Dan ada bahasa Inggrisnya. Nah, ya. Sehingga saudara, Allah itu roh, itu berarti kehadiran Allah itu bisa ada di mana-mana, tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Karena Dia seperti angin. Angin itu kan ada di mana-mana. Benar tidak? Angin tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa rasakan. Roh Kudus pun kita tidak bisa sentuh Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya bisa kita rasakan. Ketika Dia hadir, kita bisa merasakan Dia. Ya, tetapi Dia real, ada. Nah, ya, jadi kehadirannya itu ada, benar-benar ada, meski tidak bisa disentuh, tapi bisa kita rasakan. Seperti angin. Nah, ini juga sejalan sebenarnya dengan ayat yang ke-21. Ketika Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, akan tiba masanya kamu tidak menyembah Allah itu bukan lagi di atas gunung ini, maupun bukan lagi di Yerusalem. Bukan berarti, ya, ketika melakukan penyembahan, ibadah, tidak bisa lagi dilakukan di Yerusalem ataupun di gunung, di tempat di mana wanita ini memberikan satu penyembahan kepada Allah. Bukan berarti seperti itu, ya. Karena kalau bicara gunung dan juga Yerusalem itu bicara tempat. Nah, dulu itu, ya, zaman dulu Allah itu seakan-akan hanya berada di Yerusalem. Nah, tetapi sekarang tidak seperti itu. Karena Allah itu roh. Dia ada di mana-mana, saudara. Sehingga dari manapun kita bisa menyembah Tuhan. Ya, kita bisa merasakan Tuhan. Karena Dia bersifat roh, seperti angin. Kemudian Allah itu roh. Nah, ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya.
Allah itu roh berarti pekerjaan dan kuasanya tidak terbatas juga oleh ruang dan juga waktu. Karena sifatnya roh. Ya, kuasanya itu ada di mana-mana. Ya. Jadi ketika kita di tempat ini menghendaki Allah hadir, Allah hadir. Ketika teman kita misalkan di pulau mana begitu, di negara manapun dia, waktu masa yang sama, Allah pun hadir di sana ketika dia meminta Allah itu hadir. Karena Allah itu bersifat roh. Sehingga pekerjaan dan kuasanya itu tidak terbatas. Dia bisa bekerja di sana, dia bisa bekerja di sini dalam waktu yang bersamaan. Walaupun tempatnya itu berbeda. Kuasanya bisa tetap tersalurkan di sana, bisa tetap tersalurkan di sini. Beda ketika zaman Yesus, waktu Yesus ada di bumi, ya waktu di mana Yesus berada, disitulah ada kuasa itu. Disitulah Yesus bisa bekerja. Nah, tetapi karena ini sudah zamannya Roh Kudus, maka dimanapun kuasa itu ada. Dan pekerjaan dari ilahi itu tetap terjadi dimanapun. Nah, begitu. Nah, ini untuk kata roh saja. Allah itu roh. Kemudian kata yang kedua adalah menyembah. Ya. Kita bisa dapati di situ ada kata menyembah. Kata menyembah di situ diambil dari kata Yunani proskuneo. Proskuneo. Yang artinya adalah menyembah, sujud, beribadah. Jadi ketika kita beribadah, itu kita sedang menyembah. Nah, begitu. Berlutut, membungkukkan diri, jatuh menyembah di hadapan orang lain. Itulah pengertian dasar daripada menyembah, proskuneo. Nah, sebagai gambaran ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada satu gambarannya. Ya seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata menyembah itu lebih luas lagi ya. Pengertiannya itu begini: mencium tangan seseorang, to kiss the hand to one, atau toward one. Ya, mencium tangan seseorang. Itulah yang disebut dengan menyembah. Sebagai sebuah gambarannya, seperti kita mencium tangan seseorang. Lalu kalau berdasarkan adat Persia, ya ini terjemahannya dalam bahasa Inggris ya. Itu mungkin itu adat istiadatnya orang Persia mungkin. Jadi menyembah itu adalah sujud sampai dahi melekat ke tanah. Sebagai lambang atau ekspresi penghormatan tertinggi terhadap seseorang. Nah, ini dari kata menyembah itu. Jadi dia sujud menyembah sampai ininya itu melekat ke tanah, nyentuh tanah. Sebagai satu wujud, satu ekspresi penghargaan dia, penghormatan dia kepada seseorang itu yang dia nilai sebagai pribadi yang tertinggi. Lalu yang berikutnya lagi, menyembah itu adalah sebagai ekspresi penghormatan kepada seseorang. Baik itu kepada Tuhan, baik kepada imam besar, baik juga kepada iblis. Nah, kan pernah iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Kata menyembah di situ pun sama, ke bahasa aslinya proskuneo. Sama, bahasa asli yang dipakai di situ sama. Jadi sebenarnya di situ iblis sedang berkata, ayo Yesus, tunjukkan ekspresi penghormatanmu kepada saya. Kalau kau hormati saya, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Nah, begitu. Ini dari kata menyembah. Kemudian dari kata benar. Ya. Karena disebut situ penyembah-penyembah yang benar. Kata benar itu diambil dari kata aletinos. Aletinos. Yang pengertiannya itu sejati, nyata, benar. Ya, sejati, nyata, benar. Jadi kenyataan memang. Penyembah-penyembah yang sejati dia. Nah, kata
dalam bahasa Inggrisnya ya, kata benar ataupun sejati ini yang diterjemahkan dari bahasa Yunani aletheos itu adalah sesuatu yang alamiah sifatnya. Ya, ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Sesuatu yang alamiah dia. Tidak dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Jadi penyembah-penyembah benar itu adalah penyembah-penyembah yang apa yang dilakukannya itu tuh memang natural, saudara, alamiah. Di dalam kehidupannya pun mulut dan perbuatannya sama. Nah itu. Makanya Yesus pernah berkata di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9, benarlah nubuatan Yesaya terhadap bangsa ini, karena bangsa ini hanya memuliakan Aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kemudian juga Tuhan pernah berkata di dalam Matius 23 ayat yang ketiga tentang ahli-ahli Taurat. Dengarkan saja pengajaran mereka, tapi jangan kau tiru kelakuannya. Sebab apa? Sebab mereka hanya mengajarkan, namun sebenarnya mereka tidak melakukan. Nah begitu, saudara. Jadi penyembah-penyembah benar, ya, itu harus kita pastikan bahwa diri kita, apa yang kita katakan dengan kehidupan kita itu sejalan. Jadi kata benar itu ya larinya ke situ. Maksudnya itu di situ. Dan itu harus menjadi target hidup kita. Jadi bukan hanya menjadi penyembah, tapi penyembah yang benar. Kenapa harus menjadi penyembah yang benar? Itu nanti yang menjadi jawaban terakhir dari sesi pelajaran pada hari ini. Jadi benar di situ adalah ya mulut kita dengan perbuatan hidup kita ya sama, saudara. Jangan lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di dalam tindakan. Itu bukan penyembah benar. Itu bukan penyembah yang sejati. Itu bukan penyembah yang nyata. Artinya dilihat Tuhan real kamu memang penyembah ya, seorang penyembah. Nah begitu. Nah kita bisa mengerti ya. Target kita itu menjadi benar. Dan kata benar itu ya seperti itu. Alamiah memang. Kan ada sesuatu yang dibuat-buat. Lagi ada orang di depannya, pura-pura rajin. Itu kan dibuat-buat, saudara. Tapi kalau orang alamiah memang hidup dia, ya nggak ada orang pun dia bersih-bersih. Ya itu orang alamiah. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa berpura-pura. Jadi penyembah benar itu hidupnya alamiah begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kata yang berikutnya adalah kebenaran. Kebenaran itu diambil dari kata aletheia. Aletheia. Ya, itu dibagi dua. Di dalam bahasa Inggrisnya itu ada secara objektif, objectively, yang artinya ini antara diri kita dengan orang lain. Diri kita ke Tuhan, diri kita terhadap moral. Lalu yang kedua itu nanti berdasarkan subjektif, berdasarkan kepribadian kita sebagai seorang penyembah. Nah, jadi kebenaran di situ itu menyangkut kepada cara hidup kita kepada orang lain dan bagaimana sebenarnya diri kita. Itulah kebenaran di situ. Jadi kata aletheia itu menyangkut itu. Nah, yang pertama tadi objektif. Objektif itu saya periksa bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita itu menyembah di dalam roh dan kebenaran, nah ini kata kebenaran itu begitu. Nggak memihak. Hidup berdasarkan fakta, berdasarkan realita. Itu arti kebenaran di situ. Secara objektif ya. Dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan manusia, di dalam tindakan secara moral. Berdasarkan fakta realita. Nggak berat sebelah dia. Berarti ini bicara tentang keadilan. Berarti kebenaran di situ berkaitan dengan keadilan. Dan ini berhubungan dengan hubungan terhadap Tuhan, terhadap manusia, dan di dalam moral kita. Ya moral itu pasti karakter dong. Gaya hidup kita. Nah secara subjektif, secara pribadi,
ya diri kita sendiri, maka kebenaran yang dimaksud di situ adalah kebenaran itu menjadi hakikat diri. Itulah memang diri kita. Di mana pikiran kita itu bebas dari kepura-puraan, bebas dari simulasi, bebas dari kebohongan, bebas dari tipu daya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan. Jadi di dalam diri orang yang menyembah dalam kebenaran itu, ya ini nggak ada tipu daya, saudara. Kebenaran di situ itu punya pengertian seperti itu. Secara kita pribadi ya tidak ada tipu daya dalam diri kita. Memang itu hakikat diri kita dalam kebenaran. Nah, ini dia dalam bahasa aslinya. Saya yakin dalam bahasa asli ini saja kita sudah mengerti apa sih sebenarnya makna dalam roh dan kebenaran. Lalu yang kedua, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini dapat saya simpulkan, yang pertama, kata roh kecil, ya itu pasti sama dengan roh besar. Hakikatnya pasti sama. Walaupun yang satu roh kudus atau roh Allah, roh manusia itu, ya kita juga punya roh, gitu. Jadi saya melihatnya seperti ini. Menyembah dalam roh itu berarti memiliki pengertian kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada. Apakah itu dengan bahasa roh, apakah itu dengan ya bahasa manusia, kita bisa menyembah Dia dimanapun. Ya, karena kuasanya ada dimanapun, saat kapanpun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam roh itu saya melihatnya maknanya begitu. Ya, kita menyembah Dia dalam bahasa roh kah, di dalam bahasa sehari-hari kah, ya itu bisa kita lakukan dimanapun. Itu dia makna yang pertama, menyembah dalam roh. Lalu menyembah dalam kebenaran, ya tidak hanya roh tok, ya, tetapi di dalam kebenaran. Kebenaran setelah kita lihat bahasa aslinya, itu saya memiliki dua pengertian. Yang pertama, kebenaran di situ adalah sikap hidup di dalam kebenaran, baik terhadap yang berkaitan dengan orang lain, ke Tuhan, terhadap sikap moral kita. Ya, di mana hidup kita terhadap orang lain, misalkan kita harus berlaku tidak berat sebelah. Ya, karena pengertian kebenaran aletheia itu tidak memihak secara objektif. Hidup kita itu berdasarkan fakta. Ya, bukan gosip, tapi fakta. Realitanya bagaimana? Nah, itu dia. Jadi menyembah dalam kebenaran yang kedua adalah kita pribadi yang tidak dikuasai oleh kebohongan, kepalsuan. Jadi bukan manusia palsu. Itulah dia pengertian menyembah di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah menghormati Allah. Sebab kan menyembah itu adalah tanda kita menghormati Dia. Baik dalam pujian kita, baik dalam kata-kata kita, dan juga dalam perbuatan kita. Yang menghormati Allah di mana saja, dan menghormati Allah dengan sikap hidup kita yang benar, di mana kita tidak berat sebelah, di mana hidup kita berdasarkan fakta diri kita sendiri. Kita pun tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Nah, diri kita ini tidak hidup dalam kepalsuan. Inilah yang disebut dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, mengapa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena gini, tadi kan saya katakan Allah itu mencari penyembah-penyembah yang benar. Nah, penyembah yang benar itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kedua-duanya, roh dan kebenaran, ini harus berjalan bersamaan. Tidak boleh menyembah hanya roh, tetapi harus bersama dengan kebenaran. Jadi dia harus sejalan, saudara. Nah, kita harus memahami itu dengan baik. Nah, mengapa seperti itu? Karena ayat 23 dengan jelas mencatat Allah menghendaki penyembah demikian. Artinya model penyembah yang begini nih yang saya mau. Kata menghendaki itu diambil dari kata ZTO. Ya, yang memiliki pengertian mencari, memeriksa, menuntut. Jadi sebagai penyembah, Allah itu menuntut kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang menyukakan hati Dia.
Itu yang dia sukai dari seorang penyembah. Ya. Jadi dua-duanya ini harus jalan bersama, saudara. Harus jalan bersama. Baru kita menjadi penyembah yang dikehendaki Tuhan, yang dicari-cari oleh Tuhan. Makanya hidup kita ini kan diperiksa terus oleh Dia. Apakah kehidupan kita adalah seorang penyembah? Ini kebenaran, walaupun tidak secara lengkap, tapi saya percaya dengan apa yang saya paparkan ini kita semua sudah mengerti. Waktu Yesus berkata menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang berarti kita bisa menyembah Dia kapan saja, dimanapun. Mau itu pakai bahasa roh, mau itu dengan bahasa sehari-hari. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, mau itu di gereja ataupun di rumah, tergantung situasi. Apakah kita sedang kerja, apakah kita sedang di kebun, kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi ingat, jangan hanya menyembah dalam versi itu saja. Ya, karena Daud tidak hanya menyembah dalam versi yang satu, tidak. Kita juga harus menyembah Tuhan dalam versi yang kedua. Dan yang kedua ini juga penting, yaitu kehidupan kita, baik terhadap orang lain maupun jati diri kita. Itu penyembahan, saudara. Itu yang disebut juga sebagai penyembahan di dalam kebenaran. Jadi kalau kita hidup benar, sebenarnya kita itu sedang menyembah Tuhan. Kiranya kebenaran ini yang memberkati kita. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.